Banjir sampah kiriman kembali menjadi momok bagi kota Jakarta. Curah hujan tinggi di hulu Sungai Ciliwung menyebabkan peningkatan volume sampah yang mencemari lingkungan dan menimbulkan ancaman serius bagi Jakarta. Bagaimana penanganan sampah ini dilakukan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya pada 5 Juli kemarin menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan di aliran Sungai Ciliwung. Lonjakan signifikan volume sampah kiriman tak hanya mencemari lingkungan, namun juga menjadi ancaman serius bagi Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta dengan sigap mengerahkan seluruh personel dan alat berat, berpacu dengan waktu untuk mengurangi sampah di titik-titik rawan, seperti saringan sampah TB Simatupang dan pintu air Manggarai. Sejak Sabtu malam, lebih dari 570 ton sampah berhasil diangkut dari saringan sampah TB Simatupang. Sampah didominasi oleh sampah organik yang berasal dari tumbuhan seperti bambu panjang dan kayu besar yang terbawa arus sungai. Petugas pun bergerak 24 jam penuh untuk mengurai penumpukan sampah. Dan perbesarnya paling sampah-sampah organik ya Mbak, misalkan kayak kayu-kayu gede, bambu-bambu panjang, sama anorganik juga sih, styrofoam kecil, styrofoam berukuran kecil. Kalau organik ya paling banyak organik kayak misalkan bambu, kayu-kayu. Anorganik juga banyak, misalkan kayak styrofoam. Kalau yang paling susah ditanganin apa? Jenis sampah apa? Ini sampah bambu-bambu panjang Mbak, sampah organik juga lumayan susah, misalkan kalau berukuran kecil. Kalau sampah rumah tangga yang berukuran besar nggak ada ya. Kalau yang kecil banyak, kayak styrofoam kecil itu banyak, paling susah ditanganinya. Karena kan kita susah buat ngambilnya. Penanganan sampah kiriman di Sungai Ciliwung selalu menjadi tantangan musiman yang tak henti. Namun, kini ada pendekatan baru yang menjadi strategi kunci. Kehadiran saringan sampah seperti yang ada di TB Simatupang sebelum sampah memasuki pintu air Manggarai. Untuk menurut saya, saringan sampah TB Simatupang ini saat ini sangat-sangat efektif ya Mbak ya. Terutama dengan curah hujan yang sangat dengan tingkat yang tinggi kemarin di hari Sabtu sampai dengan dini hari di hari Minggu, kita bisa lihat di belakang kita juga sampah-sampah sudah sangat banyak tersaring di lokasi ini, dan itu juga menjadi salah satu tingkat efektivitas kita bisa lebih tinggi. Sampah yang ada di Manggarai saat ini juga menurut kami mungkin tidak terlalu banyak karena sudah tersekat dan terangkat di lokasi ini, seperti itu Mbak. Kurang lebih sampai dengan saat ini 570 ton sampah sudah kita angkat dari Kali Ciliwung. Itu kita lakukan penanganan dari jam 11 malam di hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Penanganan sampah tak lagi sebatas mengangkut dan memindahkan sampah. Pos penyaringan sampah TB Simatupang juga dikembangkan menjadi pusat pengolahan sampah sungai. Dengan menggunakan mesin penghancur atau shredder, sampah langsung diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri dan kompos yang dihasilkan bahkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk lokasi ini sekarang menjadi lokasi pengolahan sampah, terutama sampah-sampah dari badan air atau sungai, yang dimana sampah yang ada di lokasi ini tidak dibawa ke Bantar Gebang atau PST Bantar Gebang, seperti itu Mbak. Jadi semuanya sampah kita olah yang nantinya akan menjadi kompos ataupun RDF, dan juga
perlu diketahui kompos yang ada di sini itu free Mbak, tidak diperjualbelikan. Inovasi terus dilakukan dalam upaya penanganan sampah sungai. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penambahan lain pengolahan sampah di TB Simatupang. Mungkin kalau untuk di lokasi saringan sampah TB Simatupang, seperti yang kita lihat di sekeliling kita memang sedang ada penambahan alat untuk pengolahan sampah, ya kan. Mungkin yang tadinya kita hanya menggunakan satu lane, sekarang nanti ke depannya akan dibuatkan 2 lane, yang dimana lane-lane tersebut nanti akan digunakan sebagai pengolahan sampah dengan tujuan percepatan pengolahan sampah agar tidak terjadi penumpukan, seperti itu. Dan kalau untuk secara penanganan sampah dalam sungai, kebetulan juga instansi kami Dinas Lingkungan Hidup yang disubinstansikan kepada UPS Badan Air nanti ke depannya juga akan membuat saringan-saringan seperti ini, tapi dengan menyesuaikan dengan jenis sungainya, lebarnya, dan juga pastinya volume sampahnya. Namun, teknologi dan kerja keras petugas hanya maksimal jika didukung oleh satu hal, perubahan perilaku individu. Sekali lagi, saya mengajak khususnya untuk warga DKI Jakarta dan umumnya untuk warga-warga yang tinggal di bantaran kali, ayo kita sama-sama menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan kita. Harapan itu sederhana namun krusial, bahwa setiap individu menyadari dampaknya saat memilih untuk membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Karena sehebat apapun sistem penanganan dibangun, lingkungan yang benar-benar bersih dan sehat akan tercipta hanya jika kebiasaan buruk itu hilang. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang dimulai dari kesadaran pribadi. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Sekarwanda, Dwi Kustantyo, Eko Hadi, TV One mengabarkan.